Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi suara saya kedengeran ya? Nggak perlu pakai mic juga kedengeran kan? Oke. Hari ini kita akan berdiskusi tentang kemarin tuh saya ngisi kan teman-teman sebagian di atas ya, apa semuanya? Halaqah tafsir kemarin kan, Bu Lili kan? Nah di bawahnya itu ada seminar, tahu? Nah, tentang otoritas dan popularitas. Nah, popularitas keagamaan. Nah di pertemuan sebelumnya kita kan kita kan bahas soal studi Quran secara umum ya. Studi Quran tuh ada dua jalur intelektual dalam pandangan saya ya. Dalam saya itu ada dua jalur intelektual yang itu secara ontologis dan secara epistemologis itu berbeda. Teman-teman paham nggak yang pertemuan kita minggu lalu, bener kan ya? Rabu minggu lalu kan ya? Dari pertemuan kemarin ada yang nempel nggak? Ada. Tapi dipahami nggak ya? Insyaallah. Oke. Nah, sekarang kita akan bicara juga soal dua jalur intelektual itu yang kemarin kita bahas juga punya implikasi pada otoritas keilmuan yang berbeda. Nah, itu. Otoritas keilmuan yang berbeda. Jadi gini. Dalam konteks Quran, nah itu, dalam konteks Al-Quran, otoritas tertinggi itu siapa? Nah, di kita, di manusia nih, Nabi Rasulullah SAW, betul kan? Karena beliaulah yang apa? Menerima wahyu, ya kan? Nah, ini Rasulullah aja lah, kita tulis ya Rasulullah SAW. Ah, gini. Rasulullah menerima wahyu, kemudian Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat. Nah, kemudian Rasulullah juga apa? Rasulullah juga apa istilahnya? Memberikan apa ya? Memberikan legitimasi kepada para sahabat. Misalnya Iqra'ul Quran an arba'ati, tahu nggak yang hadis itu? Saya nggak tahu, teksnya lupa. Ada yang tahu nggak? Kamu kalau mau belajar Quran itu ke 4 orang sahabat ini. Pernah dengar nggak itu? Salah satu yang disebut adalah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dan 4 yang lain ya, 3 yang lain itu kalau nggak salah Ubay bin Ka'ab. Siapa lagi? Ibnu Abbas, satu lagi lupa lah. Ada Maula siapa gitu. Pokoknya 4 orang itu. Kemudian kan Rasul juga misalnya ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha gitu kan. Nah, saya belum ngelacak itu apakah hadis atau bukan ya. Tapi itu kan terkenal. Artinya Nabi juga memberikan legitimasi kepada Sayyidina Ali gitu. Ya kan? Nah, dalam konteks ini, ini kan berarti ini legitimasi tertinggi lah ya, otoritas tertinggi ini. Rasulullah adalah otoritas tertinggi. Kemudian beliau apa istilahnya memberikan otoritas yang lain kepada para sahabat. Tadi misalnya Abdullah bin Mas'ud misalnya ya. Terkait Quran nih ya, khusus terkait Al-Quran. Kemudian Ubay bin Ka'ab. Nah gitu. Ibnu Abbas misalnya. Dan seterusnya termasuk Ali misalnya. Nah gitu. Tapi ya saya ingin menekankan gini. Tapi di masa Nabi itu belum ada satu kelas sosial tertentu yang disebut apa?
yang disebut scholar, yang disebut ulama. Belum ada. Jadi di masa Nabi itu ya, Nabi sebagai otoritas tertinggi keilmuan, sebagai otoritas tinggi apalagi politik, sebagai otoritas tinggi militer adalah ada di Nabi semua, Rasulullah semua. Nah kemudian muncul kelas sosial scholar itu, ulama itu belakangan gitu. Setelah khalifah ya, setelah misalnya ini kaitannya dengan politik misalnya. Khalifah. Nah, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Nah, di masa Ali ada Umayyah. Ya kan? Bin Abi Sufyan. Nah, itu. Nah, di masa itu, di masa awal Islam ini, khalifah juga tidak hanya otoritas tertinggi politik, tapi juga otoritas tertinggi agama juga. Ya kan? Gitu. Belum ada kelas ulama, belum ada. Nah, kemudian kan dari Khulafaur Rasyidin bergeser nih pemerintahannya. Politiknya itu bergeser ke dinasti Umayyah di sini kan. Nah, di masa Umayyah inilah kemudian ada dinasti apa? Dari Umayyah kan turun ke anaknya Yazid ya. Yazid bin bukan Umayyah. Muawiyah, salah. Nggak ada yang betul ini. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan kok Umayyah. Muawiyah. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada Yazid, ada. Terus kan diturunkan ke anak-anaknya menjadi dinasti apa istilahnya? Dinasti politik lah, dinasti Umayyah. Nah, tapi di masa itu belum ada kelas sosial ulama. Oke, kebayang nggak sampai di situ? Oke, kita hapus dulu ya. Jadi kapan kelas sosial ulama itu ada? Nah, menurut catatan itu muncul di masa Abbasiyah. Nah, terutama Sultan Harun ar-Rasyid ya. Nah, di masa Abbasiyah itu kemudian muncul yang namanya Baitul Hikmah. Ini kemudian menjadi apa istilahnya? Menjadi institusi pertama di Baghdad pada masa itu yang ya artinya disitulah tempat berkumpul para scholar itu gitu, menjadi apa istilahnya penasihatnya sultan dan seterusnya. Sayangnya teman-teman tidak akibat peperangan pada masa itu kemudian peninggalannya itu tidak banyak begitu di Baghdad karena di bumi hanguskan oleh Genghis Khan ya, menurut sejarah gitu ya. Dan kemudian yang tersisa misalnya selain Baitul Hikmah ini tidak tersisa ya. Tapi di pemerintahan-pemerintahan yang lain tetap ada yang tersisa sampai sekarang, misalnya Al-Azhar ya. Kalau di Mesir kan Al-Azhar di Mesir, Qarawiyun ya kan, Qarawiyun di Maroko ya. Ini kenapa dan universitas lain Qarawiyun itu di Tunisia ya, dan di Maroko dan yang lain-lain. Nah, pada mulanya institusi ini ya, kampus lah, bisa dibilang kampus ini adalah institusi
Institusi belajar agama pada mulanya. Iya, institusi belajar agama dalam konteks misalnya, oh ada ulama, kalau orang mau belajar agama itu ya ke Al-Azhar, ke pusat-pusat apa istilahnya pusat-pusat keilmuan yang ini lahir sebetulnya dari halakoh-halakoh dulu gitu loh. Halakoh-halakoh, kemudian diinstitusikan, ada kurikulumnya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi yang berbeda dari apa istilahnya yang berbeda dari institusi yang berkembang di dunia Islam itu adalah institusi di dunia Islam itu tidak pernah mengalami apa yang namanya sekularisasi. Gitu teman-teman. Artinya Al-Azhar ya tetap dengan Al-Azharnya meskipun ada fakultas kedokteran, meskipun ada fakultas-fakultas yang itu tidak terkait dengan agama misalnya, tetapi tidak pernah mengalami sekularisasi. Gitu. Dan dalam sejarahnya ulama-ulama kita itu di masa itu kan pernah di satu masa bahwa misalnya Fakhruddin Ar-Razi selain beliau ahli tafsir, beliau juga ahli bedah misalnya, dokter bedah dan seterusnya. Begitu. Jadi ada masa di mana para ulama itu juga menekuni bidang-bidang dalam tanda petik bidang-bidang umum. Begitu, ada masanya. Gitu, tidak ada apa istilahnya spesialisasi. Nah. Gitu ya. Sebetulnya, jadi saya ingin mengatakan bahwa jalur otoritas keagamaan dan otoritas keilmuan dalam konteks Islam itu tidak pernah terpisah, gitu. Artinya saya ingin mengatakan begini, saya ingin mengatakan bahwa apa yang menjadi statementnya Majid dan Nesgar kemarin di yang apa istilahnya pertemuan lalu kan saya menyebut Majid dan Nesgar. Jadi saya sangat tidak sepakat dengan misalnya gini, Majid dan Nesgar itu punya apa istilahnya ya, punya statement bahwa kampus-kampus di negara Muslim itu tidak berbasis pada apa istilahnya, tidak berbasis pada riset, tidak berbasis pada kesarjanaan yang betul, tapi lebih kepada apologetik katanya gitu, karena mengajarkan doktrin dan dogma. Nah, tapi ada yang lupa dari Majid dan Nesgar itu bahwa kita ini dalam konteks negara Muslim itu tidak pernah mengalami apa yang namanya tadi saya bilang sekularisasi. Nah, Majid dan Nesgar masih ke bawah tuh. Sekularisasi di Barat harus diterapkan di dunia Muslim, di kampus-kampus Islam yang mengajarkan agama, ya nggak gitu. Karena apa istilahnya atmosfernya berbeda. Gitu. Nah, lain dengan misalnya di Barat, meskipun sama ya teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui bahwa sebetulnya kampus-kampus di Barat itu sama pada mulanya. Pada mulanya adalah institusi untuk belajar agama, belajar Bible, misalnya Harvard ya, Harvard, apalagi yang lain-lain lah, ada Princeton segala macam ya. Ada Yale misalnya. Nah, ceritanya ini di abad ke-16, abad ke-16 kan abad ke-16 itu masih kuat British Empire ya. British Empire itu kerajaan Inggris itu masih sangat kuat. Nah, pada masa itu apa istilahnya? Mirip dalam arti raja, king itu ya, king. Raja Inggris itu juga punya dua mandat. Ada mandat sebagai raja, tapi dia juga penguasa tertinggi Anglican Church. Apa namanya? Gereja Anglikan yang itu berbeda dengan Katolik. Kalau Katolik kan
pimpinan tertinggi siapa? Paus, Pope kan. Kalau si Anglican Church itu pimpinan tertinggi itu raja atau ratu. Nah, kemudian kan terjadi Protestanisme itu loh. Ada gerakan bahwa gak perlu ada pimpinan tertinggi. Kita nggak perlu ada kayak gitu-gitu. Menurut gerakan Protestan ya, yang tidak perlu ada perantara. Jadi individu itu bisa langsung memahami kitab suci, memahami Kristen itu ya dengan mempelajari Bible. Nah, kemudian kata si rajanya, udah kamu pindah aja ke Amerika sana, gitu. Nah, di Amerika inilah muncul kampus-kampus ini yang pada mulanya adalah untuk apa? Belajar Bible, berkumpul dan belajar Bible apa segala macam lah. Tapi kemudian kan di Amerika masyarakatnya, society-nya kan semakin berkembang. Jadi terjadilah sekularisasi. Jadi orang-orang tuh semakin kesini semakin makmur, sudah tidak lagi tidak lagi belajar Bible dengan sungguh-sungguh. Gitu, terjadi sekularisasi. Nah, makanya yang muncul sekarang itu ya ini tuh bukan lagi institusi untuk kampus itu sudah tidak lagi menjadi institusi untuk belajar agama ansih ya, tapi itu terpisah dan itu sangat termarginalkan. Nah gitu teman-teman. Nah itu dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwa apa istilahnya ya, sekularisasi yang terjadi di Barat itu sebetulnya panjang ya ceritanya ya. Jadi sejak abad ke-16, 17 itu kan ada Renaissance. Nanti abad 17, 18 ada revolusi industri, ada Enlightenment istilahnya. Jadi apa istilahnya, prosesnya itu panjang menuju ke sekularisasi itu gitu. Nah, itu tidak terjadi di dunia Islam. Kita di masa kejayaannya itu bukan, jadi kan masa kejayaan Barat itu ketika terjadi sekularisasi. Nah di dunia Islam itu masa kejayaannya itu tidak terjadi sekularisasi. Di masa kejayaannya ya ulama itu ya juga belajar, bisa mengatakan ya Al-Khwarizmi, apa yang Al-Jabar segala macam itu kan sebetulnya tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu matematika segala macam. Nah gitu kira-kira. Dan ada buku ya siapa penulisnya itu saya lupa namanya, tetapi dia punya statement begini, Islam and Logic. Jadi pada dasarnya keilmuan Islam itu di awal sangat bertumbuh pada rasionalitas gitu. Contohnya begini, dalam konteks misalnya periwayatan hadis misalnya. Dalam konteks periwayatan hadis, apakah ya para ulama itu ketika mengumpulkan hadis itu kan sangat apa istilahnya, sangat based evidence, sangat apa ya, bersandar pada bukti. Oh, kamu riwayat ini mana saksinya, mana catatannya. Nah, itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Jadi sebetulnya tradisi rasionalitas, tradisi based evidence itu inherent dalam tradisi intelektual Muslim. Cuma belakangan katanya tradisi ini ditinggalkan di masa modern. Tradisinya itu tidak berlanjut gitu loh sampai sekarang. Gitu, ya kan? Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak sampai di sini? Apa masih terasa lapar karena hari pertama dan ngantuk? Gitu ya. Nah, itulah kira-kira teman-teman. Itu. Ada pertanyaan nggak? Jadi misalnya gini, ada pertanyaan, silakan. Mungkin sekedar misalnya berarti kampus-kampus yang ada sekarang kayak Harvard dan sebagainya itu bisa dikatakan produk sekularisme. Produk sekularisasi.
pada ya bukan produk sekularisasi juga sih, karena kan dia muncul dan berdiri itu kan pada awalnya untuk belajar agama kan, belajar Kristen. Nah belakangan karena politik dan society-nya itu berubah, nah kemudian si institusi kampusnya juga berubah gitu, gitu. Tidak produk sekuler, ya itulah kayak gitu. Tapi nggak tahu ini apakah pola society secara umum atau tidak ya. Tetapi kalau kita lihat polanya, masyarakat yang cenderung rasional dan cenderung apa istilahnya ya, cenderung dalam tanda petik lebih maju, lebih makmur itu mereka pada tidak percaya pada agama. Itu kayak di barat lah gitu. Di barat itu ya cuma KTP doang, misalnya Katolik apa segala. Tapi mereka berpikir, mereka sehari-hari bertindak ya udah sangat sekuler. Gitu. Karena mungkin trauma itu ya, trauma terhadap agamanya itu sangat tinggi ya. Karena pada masa itu kan gereja itu sangat dominan dan sangat membatasi apa istilahnya, sangat membatasi perkembangan keilmuan. Gitu. Misalnya teman-teman Galileo Galilei misalnya kan, dia mengutarakan hal yang berbeda dengan gereja heliosentris dan geosentris. Pernah dengar nggak itu? Jadi kan selama berabad-abad gereja meyakini bahwa bumi adalah pusat dunia, ya kan? Kemudian kata Galileo Galilei, enggak, yang jadi pusat dunia itu matahari gitu. Nah itu kan sampai dibunuh, sampai dihukum mati. Nah gitu, kayak gitu-gitu. Nah hal itu nggak tahu ya, kalau sependek pembacaan saya nggak terjadi di dunia Muslim ketika jaya-jayanya apa istilahnya pemerintahan atau ya jaya-jayanya dunia Muslim itu ya tidak sampai segitunya. Mereka, maksudnya para ulama kita ya apa istilahnya ya melakukan riset, melakukan temuan-temuan, tidak sampai segitunya gitu. Jadi tidak ada trauma yang sebegitu dalam terhadap agama, karena agama mendorong untuk umatnya, Islam ya, terutama Islam kita itu kan Al-Quran mendorong untuk curious, untuk penasaran, untuk melakukan riset dan seterusnya, tidak pernah membatasi. Nah pada masa itu kalau dalam konteks Barat, gereja itu ya kayak gitu. Nah gitu kira-kira. Paham nggak? Apa saya kurang sistematis ya menyampaikannya ya? Oke. Nah terkait dengan apa ya kelas sosial ya teman-teman ya, terkait dengan kelas sosial, ulama, scholar itu kemudian kan dalam sejarahnya itu ya, kalau kita mau merunut pada misalnya di era masa sebelum modern itu apa? Sebelum modern itu belum ada mesin. Jadi mesin itu menandai abad modern. Mesin itu ya, revolusi industri itu, mesin itu menandai abad modern. Nah sebelum modern, kayak misalnya mesin cetak itu loh, mesin cetak, pokoknya permesinan itu menandai abad modern. Nah sebelum era mesin itu kan masih pramodern istilahnya. Nah di masa pramodern itu kan berarti apa? Di masa pramodern itu kan berarti akses terhadap pengetahuan itu sangat terbatas. Kayak kertas, kayak baca buku tuh sangat-sangat sulit, dan itu hanya dinikmati oleh kalangan elit. Itu. Dan dalam konteks Islam itu apa istilahnya ya? Ada pusat-pusat keilmuan tadi yang itu bisa didatengin, dan itu bisa, dan itu tentu apa coba? Tentu disokong oleh elit-elit tadi, gitu, disokong oleh
entah sultan, entah raja, entah bangsawan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebetulnya pola itu juga terjadi sampai saat ini sebetulnya, gitu kan? Misalnya nih teman-teman di sini belajar gratis 6 bulan, dikasih makan segala macam, ada donaturnya, gitu. Pola-pola seperti ini tuh ya masih bertahan sampai sekarang sebetulnya. Sebagian ya, tidak semua. Gitu. Ya kan? Teman-teman dapat uang saku nggak sih? Tidak. Oh. Oke. Nah, gitu teman-teman kira-kira. Nah, gitu. Jadi nggak tahu ya, ada masa pernah dengar Amatekuru nggak? Amatekuru. Pernah dengar nggak? Ada 2 doang. Yang lain pernah dengar nggak? Siapa coba? Ya, orang Turki, tapi dia jadi orang Amerika kalau nggak salah ya, warga negara Amerika. Dia menulis buku yang bagus terkait dengan bagaimana ilmu itu maju di masa keemasan Islam. Menurut hipotesisnya dia, kemajuan Islam itu terjadi ketika para ilmuwan dan ulama ini menjaga jarak dengan politik, dengan dinasti. Jadi tidak di bawah kontrol politik gitu. Mereka berdiri sendiri, tetapi kalau bagi saya tetap disokong. Tapi raja dan sultan dan penyokongnya ini tidak terlibat langsung gitu loh. Tidak ada intervensi dari politik gitu. Nah, ketika sudah ada intervensi politik, nah semakin mundur gitu. Gitu ya, kira-kira. Bener. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Ya. Yang tadi tesisnya Mas Gaskar itu kan terkesan kayak simplifikasi gitu ya, mengatakan bahwasanya beberapa atau kebanyakan institusi di Islam itu terkena atau ya studinya apologetik gitu. Tapi argumen ini juga dipakai oleh Prof. Yusuf Rahman. Ya. Tentunya itu apakah juga terpengaruh dengan Mas Gaskar? Iya, itu memang terpengaruh memang. Tapi saya sendiri tidak sepakat dengan simplifikasi itu ya, karena ya lagi-lagi Majid dan Naskar tidak memotret peristiwa-peristiwa politik, peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di balik itu. Jadi seolah-olah, jujur saya juga dulu sempat berpikir seperti Majid dan Naskar juga, bahwa di UIN, misalnya saya kan dosen UIN ya tentu ya. Devi itu bimbingan saya tuh. Apa istilahnya? Dalam konteks saya pernah ada fase di mana saya juga berpikir seperti itu, bahwa kampus itu ya harus apa istilahnya ya, harus mengajarkan secara objektif, dalam tanda petik ya, objektif, harus terbebas dari bias-bias teologis dan seterusnya. Pernah ada di masa itulah, bahwa yang apologetik itu buruk, yang apa sih selain apologetik itu? Yang akademik itu bagus, harus yang akademik banget, jangan yang apologetik. Nggak kayak gitu juga sebetulnya. Kalau kita mau melihat dengan kacamata yang lebih luas lagi, gitu. Gitu teman-teman. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan agama loh, tidak ada yang salah dengan Islam. Tidak ada yang salah. Gitu. Bagaimana cara jadi kan sebagian sarjana itu kan seringkali apa istilahnya ya, berupaya untuk istilahnya mereinterpretasi yang misalnya agak menyeleneh segala macam. Nah, itu kalau bagi saya kalau itu memunculkan kontroversi segala macam, tidak perlu sebetulnya. Tidak perlu, dalam arti yang perlu disadari oleh kita adalah bahwa sebetulnya kita perlu menyadari bahwa bagaimana sih sebetulnya cara dunia ini bekerja. Itu bukan mempertanyakan agamanya.
gitu. Tapi bagaimana sih cara dunia ini bekerja dalam konteks keimanan, ya keimanan diamalkan, dipraktikkan kan nggak apa-apa gitu loh. Tapi memandang dunia ini bekerja itu adalah satu hal yang lain gitu. Nah gitu. Itu paham nggak? Yang abstrak ini. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Nah gitu. Saya belum mau menyampaikan yang terkait dengan membaca itu ya. Saya belum tahu apakah akan tetap ada kelas yang di perpus atau tidak. Nanti saya mau bagi-bagi buku. Bagi-bagi buku pribadi. Nah gitu. Gitu ya. Nanti tapi belum bawa. Pertemuan terakhir kan kita 3 kali pertemuan nih. Ini pertemuan kedua, nanti pertemuan terakhir insya Allah saya bawa bukunya. Tapi belum tahu nih pertemuan terakhir apakah Kamis depan atau kapan gitu, belum tahu. Nih saya tanya lagi Cak Nasnya. Ada lagi nggak kira-kira? Tapi teman-teman di sini aware nggak? Aware itu artinya punya kesadaran nggak? Kesadaran dalam arti saya ini misalnya apa? Saya ini santri Pasca Tahfidz Beki. Terus apa? Tugasnya adalah murojaah, belajar gitu ya. Nah, gitu. Oke. Ada pertanyaan? Silakan bertanya apa aja lah. Pertanyaan random juga boleh. Ada nggak? Ya. Ini juga kaitan dengan yang kemarin tentang metodologis dari tradisi Islam dan tradisi Barat. Dari sisi epistemologisnya sangat berbeda. Tapi di beberapa abad modern banyak ulama yang mencoba untuk menyatukan. Menurut pandangan Ustadz gimana? Contohnya gimana yang menyatukan? Tentang penyatuan ketika pembacaan Quran dengan pembacaan hermeneutik. Oh ya. Fazlur Rahman misalnya. Oh ya. 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 Di beberapa ulama kita pun seperti saya pernah mendengar Abi Quran bilang kalau kita menolak secara utuh hermeneutik kita dianggap naif gitu. Ya. Karena kita juga sudah pakai dari dulu. Betul. Oke, baik. Nah, saya ingin begini ya. Saya sering juga menyampaikan nih ke teman-teman, ke mahasiswa ya, sebetulnya ada yang miss gitu ya, ada yang terlewat dari pengajaran hermeneutika kita di Indonesia. Nah, jadi kan kalau di kampus-kampus nih ya, di UIN, kalau di UIN atau di PTQ ada nggak sih mata kuliah hermeneutika? Ada ya? Ada. Nah, seringkali kan diajarkannya begini. Misalnya, dari Schleiermacher gitu ya. Schleiermacher. Nulisnya susah juga nih. Gimana Schleiermacher gini. Terus kan Gadamer. Ada Emilio Betti. Ada siapa lagi? Dan seterusnya ya, saya juga lupa lagi. Nah, sebetulnya dalam konteks hermeneutika ini sangat berkait dengan apa coba? Sangat berkait dengan Protestan. Nah, karena dalam tradisi Kristen Protestan itu kan yang mereka kan meyakini bahwa individu itu bisa langsung memahami kitab suci, tidak ada kaitannya dengan pastor, tidak ada kaitannya dengan pendeta tuh ya. Kan kalau Katolik itu sangat pendeta sentris. Jadi si umat itu
apa ya, dalam sejarahnya kan, dalam sejarahnya itu Bible itu kan ditulis dalam Hebrew, dalam Greek, dalam Latin. Jadi bahasanya, bahasa liturgi itu berbeda dengan bahasa sehari-hari masyarakatnya. Jadi mereka, apa yang diucapkan oleh ulama mereka, misalnya pastor dan pendeta ini, ya diyakini aja sebagai kebenaran gitu. Jadi mereka tidak punya akses langsung kepada Bible, kepada kitab sucinya gitu. Jadi mereka membutuhkan penjelasan dari ulamanya gitu. Nah, kemudian gejala Protestan itu muncul bahwa tidak perlu lagi ada gereja Katolik, misalnya tidak perlu ada lagi sentralisasi pemahaman kitab suci. Ya, jadi muncullah ini Schleiermacher, Gadamer, ini kan di Jerman ya. Di Jerman kan juga siapa? Martin Luther itu kan salah satu tokoh yang Martin Luther ini beda lagi. Martin Luther abad ke-16 yang apa istilahnya gerakan Protestan. Nah kan di Jerman itu, dan ini kan turunannya juga bukan turunannya Martin Luther ya, maksudnya figur-figur setelah itu kan juga ada di Jerman, gerakan Protestan itu gitu. Nah mereka kemudian ya itulah hermeneutika yang pada mulanya itu saya nggak tahu sejarah Yunaninya seperti apa, tetapi digunakan oleh tokoh-tokoh ini untuk memahami kitab suci, memahami Bible. Yang di masa itu juga ada yang kontra juga sebetulnya. Misalnya di Schleiermacher itu kan didebat oleh Karl Barth misalnya. Pernah dengar nggak Karl Barth? Nah intinya apa istilahnya ya, perspektif metodologi hermeneutika yang itu bagaimana pembaca itu memahami kitab suci juga ditentang oleh para apa istilahnya ya, pendeta-pendeta yang lain, sarjana-sarjana yang lain juga yang mengatakan bahwa nggak bisa memahami kitab suci berdasarkan itu, tetapi harus tetap kembali kepada teologi segala macam. Nah, yang tadi saya bilang, yang miss itu kita tidak diajari dalam konteks UIN ya, tidak diajari bagaimana sejarah kemunculan hermeneutika, bagaimana kemudian pertentangan, diajari nggak? Pertentangan dari tokoh-tokoh ini, gitu. Nah, itu diajari pertentangannya. Sejarahnya dulu, pertentangannya tuh sempat diajari, cuman saya masih lupa. Nah, gitu maksudnya. Kemudian yang paling penting ini ya, yang paling penting adalah kita tidak diajari langsung bagaimana memahami pemikiran-pemikiran ini, pemikiran-pemikiran tokoh ini. Enggak, artinya kita kan menggunakannya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, ya kan? Padahal baik Schleiermacher, Gadamer, Emil Betti, terus apalagi sih? Siapa lagi ya? Lupa lagi. Mereka itu kan menulis dalam bahasa Jerman sebetulnya, dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Perancis, yang itu kita kan nggak punya akses terhadap bahasa-bahasa asli itu. Kalau bagi saya dalam konteks akademik yang ideal, kita harus mampu memahami pemikiran-pemikiran mereka dalam bahasa aslinya, gitu. Nah itu tadi ya. Nah terus sebetulnya kalau saya menekankannya begini. Oke lah, misalnya ada Fazlur Rahman gitu ya. Fazlur Rahman. Jadi ya menggunakan hermeneutika, tapi yang menjadi masalah adalah teman-teman itu di UIN, terutama di UIN sini ya, di UIN Ciputat itu. Kayaknya di UIN Jogja juga sama deh. Menggunakan pemikiran-pemikiran tadi para penggagas hermeneutika itu secara langsung. Misalnya Quran surat An-Nisa ayat 34 menggunakan Gadamer. Quran surat apa menggunakan Schleiermacher misalnya. Nah, nggak kayak gitu cara kerjanya. Gitu. Saya kalau ada yang kayak gitu,
Enggak kayak gitu. Karena Gadamer Selma sendiri kan tidak membaca Al-Quran. Yang mana Al-Quran sendiri secara teologis itu berbeda dengan Bible. Gitu. Tahu nggak bedanya? Kalau Al-Quran kita meyakini Al-Quran itu kalamullah al-munazzal ala nabi bla 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 kan? Yang itu berbahasa Arab, yang itu apa istilahnya secara mutawatir ditransmisikan, tidak ada satupun apa istilahnya ya yang berbeda lah. Quran di sini dengan Quran di dunia manapun kan sama. Nah, berbeda dengan Bible. Bible itu secara teologis mau Bible bahasa Inggris, Bible bahasa Jerman, bahasa apapun tetap sama-sama Bible-nya gitu loh. Jadi perbedaan antara Bible yang berbahasa perbedaan pemaknaan terhadap Bible yang berbeda bahasa itu tidak apa-apa gitu loh. Paham nggak? Iya. Jadi secara teologis kita itu kan sangat terikat nih dengan Al-Quran berbahasa Arab yang itu apa istilahnya kita yakini ditransmisikan secara ketat gitu oleh para sahabat dan seterusnya. Kalau Bible itu tidak, mereka para pastor juga mengakui bahwa Bible ini ditulis belakangan setelah Yesus meninggal, gitu kan, ditulis belakangan oleh murid-muridnya 100-200 tahun setelahnya. Jadi kalau dikaitkan dengan tradisi Islam, Bible itu kayak hadis yang ditulis pasca Nabi SAW meninggal gitu. Nah, Bible kayak hadis, jadi tidak apple to apple dengan Quran ya, gitu. Nah itu, kalau saya bahas hermeneutika, kenapa tidak menggunakan metodologi yang sudah diramu oleh sarjana Muslim yang itu memang khusus untuk membaca Quran gitu. Fazlur Rahman, Nasramuddin Abu Zaid yang memang mereka merumuskan metodologi untuk membaca Quran. Nah gitu. Tapi kalau Gadamer saya Mahir, emang mereka pernah bersinggungan dengan Quran kan nggak pernah. Nah gitu. Ya. Saya pernah, masa penjelasan dari sejarahnya hermeneutika itu kan mereka meyakini bahwa ada dewa Hermes, makanya kan namanya hermeneutika, dewa Hermes yang mana dari situlah mereka itu ayat-ayat Bible tadi itu diturunkan gitu kan, sehingga ketika misalkan teorinya dari Schumacher ya, dia kan mengatakan bahwa cara memahami teks itu dengan cara memahami dulu dari apa namanya yang memberikan teks itu sendiri, terus disambungkan sama yang menerima dan sebagainya gitu kan. Nah itu kalau misalkan kita tidak menemukan penulisnya, maka kita menemukan siapa yang pertama kali menemukan atau menerima dari kitab itu. Nah kalau misalkan dikaitkan dengan Al-Quran, maka otoritas yang pertama itu ya Muhammad gitu sih sebenarnya. Jadi menurut saya sebenarnya hermeneutika juga bisa masuk, tapi ada beberapa teori hermeneutika tidak bisa masuk dalam untuk menafsirkan Al-Quran. Ya nggak apa-apa. Maksudnya kan kayak Fazlur Rahman juga misalnya di bukunya ya Islam and Modernity, dia juga membaca Emile Betty, membaca Gadamer, mestinya mengulas gitu ya di bukunya. Ya nggak apa-apa juga gitu. Dalam arti metodologi pembacaan teks, saya bukan anti hermeneutika ya, tapi bagaimana memosisikan itu loh, memosisikan tokohnya untuk membaca Quran tuh nggak bisa menurut saya meminjam metode Gadamer langsung untuk membaca Quran tuh nggak bisa kalau bagi saya ya, karena terikat dengan si figurnya gitu loh. Kalau mau ya menggunakan Fazlur Rahman aja, kenapa? Karena Fazlur Rahman kan bisa menggagas metodologi itu untuk membaca Quran gitu. Tapi kalau misalkan ada kan teori mereka yang menuju pada feminisme atau yang sebagainya itu sebenarnya saya juga bisa digunakan sih untuk tidak memahami bahwa Al-Quran itu hanya berkaitan pada laki-laki saja. Iya gitu, betul. Tapi ini begini,
Misalnya kita sebut ya Aminah Wadud, Asma Barlas, di buku-buku mereka yang saya baca itu mereka sendiri menolak disebut sebagai feminis loh. Aminah Wadud di introduction-nya tuh nyebutin saya tidak pernah merefer saya pribadi sebagai feminis gitu. Makanya kenapa tidak, kalau dalam pembacaan saya judul-judul buku mereka itu tidak menggunakan kata feminis, menggunakan kata gender, woman and gender misalnya, atau believing woman in anti-patriarchal Quran kalau Asma Barlas ya, dan seterusnya. Karena feminis itu punya sejarahnya sendiri, gerakan feminis di barat kan punya sejarahnya sendiri. Nah, dalam pandangan Aminah Wadud dan Asma Barlas misalnya, mereka tidak terpengaruh oleh gerakan itu. Mereka meyakini bahwa di dalam Al-Quran itu sendiri sudah ada kesetaraan, sudah ada equality, gitu. Di dalam Qurannya. Jadi yang mereka perjuangkan adalah bagaimana menafsirkan Quran tidak melulu berpatokan pada pandangan para ulama yang patriarkal. Karena secara inherent Al-Quran itu sudah equal, gitu. Gitu. Nah, ini yang seringkali disalahpahami oleh sebagian teman-teman ya. Dianggapnya kalau misalnya dianggapnya itu feminisme itu sesuatu yang gimana gitu. Padahal orang-orang sarjana muslim yang di barat sendiri menolak untuk disebut dengan label itu gitu. Bukan berarti buruk ya, dalam tanda petik ya, tetapi mereka meyakini bahwa mereka tidak terpengaruh oleh gerakan politik yang di barat itu. Tapi mereka meyakini bahwa di dalam Al-Quran sendiri sudah ada kesetaraan itu sendiri gitu. Nah gitu. Ada lagi nggak pertanyaan? Jam 11.17. Apakah berarti dengan kesimpulan yang penjelasan berikan menunjukkan bahwa hermeneutika itu atau yang ditulis oleh seorang orang tidak relevan untuk menafsirkan Al-Quran atau bagaimana, atau masih ada sedikit celah untuk mereka bisa memberikan akses untuk menafsirkan Al-Quran? Enggak, baik lagi gini. Siapa namanya sih? Vina. Oh, Vina. Ya, gini Vina. Bukan berarti hermeneutika itu tidak boleh untuk menafsirkan Quran, bukan. Kembali lagi pada ya saya sangat menekankan pada sejarahnya, sejarah dan penggunaannya. Dalam arti kan kata Pak Quraisy, kalau teman-teman baca di bukunya Kaidah Tafsir itu kan dia tidak menolak sepenuhnya hermeneutika dan seterusnya. Secara metodologi itu boleh-boleh saja gitu. Cuma balik lagi yang tadi saya bilang, tokoh-tokoh ini gitu ya, Sailmaker, Gadamer dan seterusnya ini tidak pernah bersinggungan dengan Quran gitu. Misalnya tidak pernah ada bayangan bahwa Gadamer itu membaca Quran, pernah nggak? Nggak ada. Jadi buat apa gitu loh untuk meminjam apa ya, secara plak ketiplak gitu loh. Plak ketiplak itu artinya, oh saya mau pakai Gadamer nih, ini Gadamer nih seperti ini, truth and method nih kayak gini. Gimana ya cara baca Quran ya pakai metode ini ya? Nah nggak gitu loh. Misalnya dia itu apa ya, dalam judul skripsi kita itu ada satu tema tertentu yang diangkat, terus mencantumkan ayat itu, apakah masih bisa atau tidak? Saya pribadi kemarin skripsi juga menggunakan dari hermeneutika, tapi kayaknya tokoh Indonesia itu Pak Sayuran Subsidi. Nah itu kan apa ya, masih terpaku, kita harus mencari, kan habis sama punya Fazlur Rahman kan, masih harus apa ya, mencari historical meaning dulu kan. Nah yang mana historical meaning juga bagian dari apa, mencari bagaimana Quran sendiri dan yang lainnya seperti itu. Dan saya melihat di dua negara ataupun Asia Selatan itu, ini juga ada kaitannya dengan menilai bagaimana seorang autornya atau yang menemukan Al-Quran itu sendiri. Ya nggak apa-apa pakai mana kumagzanya Pak Sayron ya nggak apa-apa. Karena kan mana kumagza itu kan sudah mestinya
perpaduan antara Iya, maksudnya beliau kan memang merumuskan itu untuk membaca Quran gitu loh. Ya nggak apa-apa. Kayak Fazlur Rahman merumuskan double movement untuk membaca Quran. Kayak misalnya Abdullah Said merumuskan contextual approach untuk membaca Quran. Nah itu. Yang saya tidak sepakat adalah ketika teman-teman berusaha untuk langsung menggunakan gadamer, langsung menggunakan saya maker, yang bahasa mereka sendiri kan pakai bahasa Jerman gitu loh. Jadi apa yang teman-teman pahami itu layarnya itu nggak layar pertama, masih layar kedua, ketiga gitu. Kemudian mau dipakai langsung ke Quran, padahal tokoh-tokoh ini sendiri tidak pernah membaca Quran dan metode mereka kan tidak digunakan untuk menafsirkan Quran gitu. Itu yang saya tekankan tuh itu maksudnya. Gitu. Kalau kayak Abdullah Said, Fazlur Rahman, Pak Sahiron misalnya, ya metodologinya memang untuk digunakan untuk membaca Quran. Gitu. Meskipun mereka meminjam hermeneutika ya, tapi kan sudah diolah lagi gitu loh. Sudah diolah lagi istilahnya gitu. Teman-teman di sini ada yang belum S1? Banyak nggak yang belum S1? Baru lulus aliyah? Ada ya? Oh, setengahnya, oke. Nah gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kalau bisa ambil jurusan yang inilah, jangan jurusan keagamaan lagi gitu loh. Jurusan IT kayak jurusan manajemen, ekonomi gitu, kedokteran kalau bisa. Apa? Mahad Ali. Oh, ya cari beasiswa lah. Gitu ya teman-teman ya. Ada lagi nggak? Cukup ya? ya. Baik. Minta tolong di off-kan dong. Thank you.